Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 manajemen perpajakan ingin menjelaskan tentang perencanaan pajak penghasilan badan atau PPh badan. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Anwar Fauzi, Dinda Sari, Fitria Habibah, Hanidiah Tinda Anjani, Putri Wulandari, dan Rizal Abdurrahman. Latar belakang, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Sehingga pajak penghasilan badan atau PPh badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha seperti yang dimaksud dalam UU KUP. Selanjutnya, yang A, memahami cara perhitungan PPh badan. Penghasilan kena pajak atau taxable income merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang benar. Di dalam Undang-Undang PPh terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh untuk wajib pajak badan. Yang pertama, perhitungan PPh untuk penghasilan yang menjadi objek PPh final atau dalam tabel disebut PPh final. Yang kedua, perhitungan PPh menggunakan norma khusus atau dalam tabel disebut norma. Dan yang ketiga, perhitungan normal menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal atau dalam tabel disebut norma. Cara perhitungan PPh badan menggunakan norma dan penggunaan PPh final secara umum tidak memiliki resiko besar dalam praktik. Hal ini dikarenakan biaya usaha yang terkait dengan pendapatan tidak menjadi sorotan dalam pemeriksaan PPh badan. Dalam hal ini, fokus pemeriksaan pajak ada pada mekanisme pemotongan dan atau pemungutan PPh serta pengenaan PPN. Untuk cara perhitungan normal, wajib pajak harus fokus pada pengakuan pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi pengurangan penghasilan bruto atau deductible expense. Ketentuan Peraturan Menkyu atau Peraturan Menkyu Nomor 196/PMK 03/2007, Peraturan Menkyu Nomor 24/PMK 011/2012 mengacu pada Pasal 16 Ayat 1 dan Ayat 3, Pasal 20 Ayat 1, Pasal 28 Ayat 1, Undang-Undang PPh serta pasal-pasal terkait lainnya. Yang pertama, perhitungan PPh badan untuk wajib pajak dengan tarif PPh final. Untuk rekonsiliasi fiskal, wajib pajak badan yang peredaran usahanya telah dipotong PPh final, misalnya persewaan tanah atau bangunan, dan jasa konstruksi. Prosesnya lebih sederhana. Yang kedua, perhitungan PPh badan untuk wajib pajak dengan norma khusus perhitungan neto. Untuk rekonsiliasi fiskal, wajib pajak badan yang menerapkan norma khusus penghasilan neto sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang PPh. Prosesnya setingkat lebih kompleks dibandingkan PPh final. Yang ketiga, perhitungan PPh badan secara normal dengan teknik rekonsiliasi fiskal, yaitu perhitungan PPh badan UMKM berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang PPh. Yang kedua, perhitungan PPh badan untuk selain UMKM dan selain BUT. Yang ketiga, perhitungan PPh badan untuk bentuk usaha tetap. Saya akan melanjutkan menguasai teknik rekonsiliasi fiskal. Istilah rekonsiliasi fiskal sering digunakan untuk perhitungan PPh secara normal. Didasarkan pada pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pembukuan tersebut penghasilan neto komersial yang diambil dari laporan laba rugi. Selanjutnya untuk menghitung PPh badan, penghasilan neto komersial tersebut disesuaikan menjadi penghasilan kena pajak seringkali disebut dalam praktik sebagai rekonsiliasi bank. Ada satu penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak, 2 penyesuaian fiskal positif, 3 penyesuaian fiskal negatif, dan 4 fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Yang kelima, komposisi kerugian fiskal. Berikutnya, penghasilan yang dikenakan PPh dan yang menjadi non-objek pajak. Pengertian penghasilan menurut ketentuan tersebut adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dengan bentuk apapun.
Di dalam penjelasan pasal 4 UU PPH, pembagian penghasilan bisa dideskripsikan pada gambar 8.1. Penjelasan pasal 4 UU PPH diantaranya menyatakan bahwa apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan oleh objek pajak, penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. Adapun dua jenis, yaitu penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Penyelesaian fiskal positif dan penyelesaian fiskal negatif. Penyelesaian kedua dan ketiga berupa penyelesaian fiskal positif dan negatif dalam bentuk praktik lebih dikenal dengan istilah koreksi positif. Untuk penyesuaian positif dan fiskal koreksi negatif, untuk penyesuaian fiskal negatif, istilah positif dan negatif terlihat dari sudut pandang Ditjen Pajak. Jadi setelah dilakukan suatu koreksi fiskal, adapun penghasilan neto komersial lebih besar dari penghasilan kena pajak disebut koreksi negatif. Adapun penghasilan neto komersial lebih kecil dari penghasilan kena pajak disebut koreksi fiskal positif. Berikutnya C. Menunda penghasilan. Misalkan pembukuan PTX ditutup pada tanggal 31 Desember 2012. Pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat bulan April 2013. Di samping itu, angsuran PPh 25 berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar. Bila memungkinkan, PTX dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari 2013. Maka pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun. Perlakuan seperti ini perlu dikoordinasikan dengan unit lain, misalnya pemasaran. Dalam hal ini, dengan penundaan pengakuan pendapatan, kinerja unit pemasaran dapat terpengaruh. Akibat lebih lanjutnya adalah target penjualan menjadi turun dan komisi penjualan juga berkurang. D. Mempercepat pembebanan biaya. Pada akhir tahun fiskal, sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalkan biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. Dengan demikian, seperti halnya dengan penundaan penghasilan, langkah seperti ini akan dapat menunda pembayaran pajak setahun. Di sisi lain, konsekuensi pembebanan biaya seperti di atas dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak seperti PPh 23 atau 4 ayat 2 sudah harus dilakukan, tergantung ketentuan pajak yang berlaku. Untuk itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek perpajakan yang satu ini. Ketika perusahaan untung, alternatif mempercepat pembebanan biaya seperti di atas akan lebih efektif, karena PPh badan dapat diturunkan sampai dengan 25% dari total biaya yang dibebankan. Sedangkan dari sudut PPh 23 atau 4 ayat 2, perusahaan harus memotong pajak sebesar 2% untuk PPh 23 atau 3% dan 4%. Sedangkan untuk PPh 4 ayat 2 10%, tergantung jenis penghasilannya dan tahun perolehan penghasilan. E. Memasukkan program CSR sebagai sumbangan yang boleh dikurangkan. CSR diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi program CSR membawa dampak positif bagi profitabilitas perusahaan. Dari sisi pajak, biaya CSR dapat mengurangi persentase PPh badan yang dibayarkan. Akan tetapi, karena profitabilitas meningkat, besaran PPh badan pun juga akan meningkat. Dari sudut hukum positif, pemerintah Indonesia telah memberikan insentif biaya sumbangan yang tercakup di dalam program CSR sebagai pengurangan PPh. Tujuan insentif tersebut adalah untuk membantu program pemerintah serta memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk turut berperan serta dalam 1. Penanggulangan bencana nasional, 2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, 3. Pengembangan pendidikan di Indonesia, 4. Pembinaan olahraga di Indonesia, dan kelima, pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Selanjutnya saya akan membacakan tentang materi yang F, yaitu mengoptimalkan kredit pajak. Selain angsuran PPh pasal 25,
PPh yang dapat dikreditkan atas PPh badan yang terhutang pada akhir tahun adalah PPh yang dapat atau dipungut pihak lain dan sifat pemotongannya atau pungutannya tidak final. PPh yang dapat dikreditkan antara lain yang pertama PPh pasal 22, yang kedua PPh pasal 23, yang ketiga PPh pasal 24, dan yang keempat STP PPh pasal 25. Ketika menyusun rekonsiliasi fiskal, perusahaan harus memperoleh keyakinan yang cukup bahwa pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain benar-benar telah disetor oleh pemotong atau pemungut pajak ke kas negara. Salah satu caranya adalah dengan melakukan ekualisasi setiap bulan antara bukti fisik pungutan PPh pasal 22 dan pemotongan PPh 23 dengan uang muka PPh terkait yang telah dicatat di neraca. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang PPh, pelunasan PPh badan dilakukan pemotongan atau pemungutan pihak lain dan pembayaran sendiri. Secara akuntansi, pelunasan PPh sebelum batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh badan akan dicatat sebagai uang muka pajak atau prepaid tax. Dengan kata lain, pembayaran PPh final melalui pemotongan pihak lain dan pembayaran sendiri hanya akan dicatat sebagai beban pajak atau tax expense. Sebagai konsekuensinya, tidak akan ada pajak kurang atau lebih bayar pada akhir tahun. Yang G. Mencermati transaksi afiliasi. Jenis transaksi afiliasi yang berisiko tinggi bila ditinjau dari aspek perpajakan sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh. Untuk transaksi usaha sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh, Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarannya penghasilan dan biaya untuk menghitung besarannya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Antisipasi risiko dalam transaksi afiliasi. Agar risiko-risiko di atas dapat diminimalkan, wajib pajak perlu mengantisipasinya dengan melakukan upaya semaksimal mungkin agar transaksi pembelian barang ataupun pemanfaatan jasa yang biasa dilakukan oleh induk perusahaan dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. Baik, saya akan lanjutkan selanjutnya hak mencermati bunga pinjaman dan deposito. Seringkali uang kas yang menganggur atau idle kas untuk 1 atau 2 bulan, perusahaan investasikan di bank dalam bentuk deposito berjangka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 atas bunga deposito pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20%. Apabila perusahaan tidak mempunyai utang, hal ini tidak menjadi masalah, akan tetapi bila perusahaan tersebut mempunyai utang dengan tingkat bunga yang lebih besar dari tingkat bunga deposito, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena berdasarkan Surat Edaran Pajak nomor SE 46-PJ-1995, sebagian bunga atas utang tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Selanjutnya, I. Menyiapkan daftar nominatif. Menyiapkan daftar nominatif biaya entertainment. Hal yang perlu dicermati adalah bahwa daftar nominatif digunakan untuk yang menunjukkan bahwa pengeluaran wajib pajak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Di dalam surat edaran tersebut tidak ada keurusan untuk melampirkan daftar nominatif biaya pada SPT tahunan PPh. Hal ini berbeda dengan daftar nominatif biaya promosi yang dibahas pada bagian lainnya. Format daftar nominatif menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE Strip 27-PJ-22-1986. Isi daftar nominatif tersebut berupa informasi mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, A. Nomor urut. B. Tanggal entertainment dan jenisnya yang telah diberikan. C. Nama tempat entertainment dan jenisnya yang telah diberikan. D. Alamat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. E. Jenis entertainment dan jenisnya yang telah diberikan. F. Jumlah rupiah entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. Dan relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas. Selanjutnya, menyiapkan daftar nominatif. Yang kedua yaitu menyiapkan daftar nominatif biaya promosi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 02/PMK.03/2010, wajib pajak membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan ke pihak lain.
Daftar nominatif tersebut paling sedikit harus memuat data penerimaan berupa pertama A. Nama, B. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP, C. Alamat, D. Tanggal, E. Bentuk dan jenis biaya, F. Besar biaya, G. Nomor bukti pemotongan, dan H. Besarnya pajak penghasilan yang dipotong. Daftar nominatif tersebut dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 02-PMK-03-2010. Daftar nominatif tersebut dilaporkan sebagai lampiran saat wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh Badan. Dalam praktik, terkadang masih muncul gray area terkait dengan daftar nominatif biaya promosi. Permasalahannya terletak pada NPWP yang terkadang tidak dicantumkan oleh wajib pajak badan karena penerima imbalannya tidak memiliki NPWP atau tidak menginformasikan NPWP yang dipunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulandari dari kelompok 5. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang J menyiasati pengisian formulir 1771 strip 2, yaitu perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Yang pertama yaitu pos pembelian bahan atau barang dagangan, pos persediaan awal, dan pos persediaan akhir. Jadi pos ini mengacu pada biaya di laporan laba rugi, akan tetapi bukan merupakan akun biaya atau beban di laporan laba rugi. Yang kedua yaitu pos gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya. Angka pos ini ditandingkan dengan angka objek PPh pasal 21 yang telah dilaporkan wajib pajak di dalam SPT PPh pasal 21 masa Desember. Jadi ketika muncul perbedaan yang signifikan atau akun representatif atau AR dapat melakukan konfirmasi tertulis kepada wajib pajak. Jadi perbedaan tersebut biasanya terjadi karena nilai menurut pos biaya di formulir ini lebih besar dari objek PPh pasal 21 yang sudah dilaporkan di SPT. Yang ketiga yaitu pos biaya transportasi. Nah, pos biaya transportasi di formulir ini seringkali dikaitkan dengan objek pemotongan PPh pasal 23. Jadi kantor pajak dapat melakukan rekonsiliasi saldo biaya transportasi tersebut dengan objek pajak yang sudah dilaporkan di SPT PPh pasal 23. Yang keempat yaitu pos biaya sewa. Pos biaya sewa di formulir 1771 strip 2 biasanya dikaitkan dengan objek pemotongan PPh yang telah dilaporkan di SPT masa. Kadangkala biaya sewa bukan merupakan objek pemotongan PPh karena biaya sewa tersebut bukan amortisasi uang muka sewa atau prepaid rent. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu pos biaya bunga pinjaman. Nah, biasanya ini dikaitkan dengan objek pajak pemotongan PPh pasal 23 atau PPh pasal 26. Jadi tergantung subjek pajaknya. Jika pemberi pinjamannya merupakan wajib pajak dalam negeri, pemotongan pajaknya mengacu pada PPh 23 Undang-Undang PPh. Tapi bila pemberi pinjamannya merupakan wajib pajak luar negeri, maka pemotong pajaknya mengacu pada pasal 26 Undang-Undang PPh. Yang keenam yaitu pos biaya sehubungan dengan jasa. Pos ini di formulir 1771 biasanya dikaitkan dengan objek pemotong PPh. Jadi tergantung dari jenis dan pemberi jasanya. Yang ketujuh yaitu pos biaya piutang tak tertagih. Nah, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh, jadi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu dapat dikaitkan dengan sebagai biaya sepanjang wajib pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Yang kedelapan yaitu pos biaya royalti. Nah, ini seringkali dikaitkan dengan objek pemotongan PPh 23 atau PPh pasal 26. Jadi kantor pajak dapat melakukan rekonsiliasi saldo biaya royalti tersebut dengan objek pajak yang sudah dilaporkan di
saldo biaya royalti tersebut dengan objek pajak yang sudah dilaporkan di dalam SPT masa PPh. Yang ke-9 yaitu pos biaya pemasaran atau promosi. Jadi sesuai dengan ketentuan atau peraturan Menku nomor 02 PMK 03/2010 untuk kepentingan pajak, pos biaya pemasaran atau promosi ini harus didukung dengan daftar nominatif. Uraian lebih detail dijelaskan di bagian lainnya. Sebelumnya yang membahas menyiapkan daftar nominatif biaya promosi. Yang terakhir yaitu 10 pos biaya lainnya. Jadi pos biaya lainnya ini merupakan tampungan biaya-biaya yang tidak termasuk di pos-pos biaya di atas. Jadi setiap wajib pajak memiliki jenis akun biaya yang berbeda-beda tergantung jenis usaha dan kebutuhannya. Selanjutnya, K. Memanfaatkan program amnesti pajak secara optimal. Jadi secara ringkas, program TA ini bersifat sukarela, tapi sangat diharapkan agar setiap wajib pajak ikut karena fasilitas TA yang ditawarkan. Jadi program TA tersebut secara konseptual merupakan voluntary disclosure program yang sudah diterapkan di banyak negara. Dengan ikut program TA, sebetulnya dapat dikatakan bahwa wajib pajak juga telah mendapatkan surat keterangan pengampunan pajak atau SKPP sebagai bukti keikutsertaannya dalam program TA. Jadi seluruh pajak yang seharusnya terutang beserta sanksi, administrasi dan pidana sampai dengan tahun pajak 2015 dihapus. Nah, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengimbau pengusaha yang ingin mengikuti tax amnesty tidak melakukan tax planning atau perencanaan pajak. Yang pertama yaitu memahami amnesti pajak, yang kedua memahami latar belakang program TA di Indonesia, yang ketiga tarif ulang tembusan, yang keempat mencermati fasilitas TA, dan yang kelima mengoptimalkan analisis biaya manfaat sebelum ikut TA. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi ini yaitu wajib pajak badan atau pajak penghasilan badan merupakan bagian yang sangat kompleks dalam perpajakan, baik dari segi macam-macam usaha yang termasuk badan dalam pengertian pajak maupun cara penghitungan pajak penghasilan itu sendiri. Begitu juga dengan hak dan kewajiban dari wajib pajak badan. Nah, kewajiban penyelenggaraan pembukuan bagi wajib pajak badan tanpa memandang omset karena wajib pajak badan dirasa telah terbentuk dalam suatu organisasi yang terarah sehingga mampu menyelenggarakannya pembukuan perpajakan. Dan perbedaan yang terjadi pada laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan pajak merupakan wajib pajak harus melakukan penyesuaian karena agar didapat laba fiskal dengan cara merekonsiliasinya. Nah, wajib pajak badan juga memiliki berbagai fasilitas yang diberikan dengan ketentuan dan kriteria tertentu agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Nah, sehingga penerimaan negara di sektor pajak menjadi maksimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.